rasulillah amma ba'du. Qal musyahidina wal musta'anina al-kiram ahlan bikum fi hadhihi al-halaqah al-jadidah min al-lughatil arabiyyah. Atamanna an takunu fi sihhati wa afiyatin jayidah. Tayyib fi hadal fursa al-hasanah sa'ulqi tartib al-barnamij amamakum jami'an. Al-awwal al-iftitah. Hayya naftah barnamijana biqaulil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nusulil an ila syuti ilqa'il bahthi. Al-bahisatul ula hiya jatira fa'alaiha faqtafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yakni konsep analisis kontransif. Dikemukakan dari Hamid dalam Pranowo. Dia mengatakan bahwa analisis kontransif ini disebut pula sebagai linguistik kontransif. Lalu Krida Laksa juga mengatakan bahwa analisis kontransif merupakan metode sinkronis dalam analisis bahasa untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa dan dialek-dialek untuk mencari prinsip yang dapat diterapkan dalam masalah praktis seperti pengajaran bahasa dan penerjemahan. Lalu Lado juga mengatakan dalam Pranowo, analisis kontransif dalam kajian linguistik adalah cabang ilmu bahasa yang tugasnya membandingkan secara sinkronis dua bahasa sedemikian rupa sehingga dapat terlihat dengan jelas persamaan dan perbedaannya. Dalam pembahasan analisis kontransif, bunyi-bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia harus terdiri dari perbedaan atau persamaan antara dua suara, konsonan, fonem segmental, fonem suprasegmental, atau sebagian dari fenomena-fenomena bunyi seperti asimilasi dan desimilasi. Oleh karena itu, pembahasan ini dibatasi pada satuan bunyi huruf, skala, jumlah, dan person. Lalu materi selanjutnya di sini ada pengertian umum. Kalau misalkan dari sisi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi sejak tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia ini resmi oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. Lalu kalau dari sisi bahasa Arab ini merupakan bahasa untuk berkomunikasi bangsa Arab di Timur Tengah. Bahasa Arab juga merupakan bahasa Al-Quran 1000 tahun sebelum datangnya Islam. Itu adalah pendapat dari Fahri. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Al-bahisatu tsani hiya sinta fa'alaiha fatatafadhal. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan pembahasan. Yaitu di sini kita akan melanjutkan poin yang bunyi-bunyi yang saling berbeda dalam dua bahasa. Di mana dalam dua bahasa itu pasti terdapat perbedaan ya, termasuk dalam segi bunyinya saja sudah kita bisa tahu bahwa bunyi itu beda sekali gitu. Karena di sini kita sedang membahas tentang perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Arab, maka contoh bunyi yang saling berbeda dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Arab. Yang pertama itu ada huruf shod dan d kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, itu sifatnya kalau huruf god itu ujung lidah, gusi, gigi, yaitu sifatnya hambat, lalu bersuara dan tertutup. Sedangkan jika huruf D dalam bahasa Indonesia itu sifatnya ada di ujung lidah, gusi. Nah, kesannya sama, yaitu sifatnya hambat, bersuara dan jika huruf D itu tipis ya, tidak tertutup seperti itu. Jadi kita juga satu kali mendengar pun sudah beda sekali ya antara God dengan D gitu. Yang kedua itu ada contohnya huruf zo dengan D juga. Nah, itu juga sama, sangat berbeda gitu. Lalu ada huruf zo dengan Z. Nah, itu juga sangat-sangat berbeda ya, seperti itu. Lalu huruf ko dengan T. Nah, huruf kho dengan H. Nah, itu sangat berbeda. Lalu selanjutnya yaitu bunyi-bunyi bahasa Arab yang tidak ada padanannya pada bahasa Indonesia. Nah, bunyi apa saja sih? Nah, yang pertama di bahasa Arab itu ada huruf ta ya, yang titik 3 itu.
yang mana sifatnya itu huruf fa ada di antara gigi, geseran dan tidak bersuara, yaitu fa. Nah, seperti itu. Yang kedua, huruf h kecil ya yang dimaksud di sini. Nah, itu tidak ada padanannya di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia itu kan huruf h dengan h itu sama saja gitu kan ya. Nah, seperti itu. Lalu di bahasa Arab itu ada huruf kho. Nah, di bahasa Indonesia itu tidak ada huruf kho gitu ya. Kalau huruf k ya k saja gitu kan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu huruf zal ya. Seperti itu. Di Indonesia juga tidak ada ya. Yang selanjutnya ada huruf shin, shod, lod, to, zo, ain, rin, qaf. Nah, itu semua tidak ada di bahasa Indonesia, yang mana jika terdapat kata yang mengandung huruf ain, maka di Indonesia itu kan sering ditulisnya menggunakan huruf k. Contohnya seperti makmur. Kalau dalam bahasa Arab ya pasti ditulisnya kalau di Indonesia itu jadi makmur, seperti itu. Nah, itu huruf-huruf atau bunyi-bunyi yang tidak bunyi-bunyi bahasa Arab yang tidak ada padanannya di bahasa Indonesia. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada bunyi-bunyi bahasa Indonesia yang tidak ada padanannya di bahasa Arab nih. Sebaliknya ya. Kalau tadi bunyi bahasa Arab yang tidak ada di bahasa Indonesia, yang selanjutnya ada bunyi bahasa Indonesia yang tidak ada padanannya di bahasa Arab gitu ya. Nah, ada bunyi apa saja sih? Di Indonesia itu ada huruf P. Nah, di Arab itu nggak ada. Adanya juga huruf fa. Jadi kalau misalkan di Indonesia kan lebih ke F ya, fa gitu kan ya. Pengucapannya itu kayak hamas gitu, fa gitu. Nah, yang kedua ada huruf C. Huruf C. Nah, di Arab itu nggak ada huruf C seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada huruf E. Yaitu termasuk ke dalam huruf vokal ya, yang a, i, u, e, o seperti itu kan. Huruf E itu tidak ada di bahasa Arab. Yang selanjutnya ada huruf O juga masih sama masuk ke dalam huruf vokal. Nah, yang selanjutnya juga ada itu kan sering ditulisnya kalau di Indonesia itu ny ya. Nah, kalau di Arab itu nggak ada nya. Yang mana sifatnya huruf bunyi dalam bahasa Indonesia itu ada di pangkal lidah, langit-langit keras, yang contohnya itu seperti kata nyala gitu kan, nyala gitu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada sama di Arab juga nggak ada ya, seperti penulisan kata Bandung saja ya, itu kan pakai gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ai itu kan dua huruf vokal ya, seperti gulai. Nah, gitu kan, itu di Arab tidak ada bunyi huruf ai gitu kan. Ada au, ada oi, ei, terus yang bersifat dua konsonan, yang tiga konsonan. Nah, itu tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang bisa Sinta jelaskan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk ini saya cukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Al-bahisatu tsalis hiya Cynthia fa 'alaiha fal tatafaddal. Syukron ila ra'isil jasa allati qad a'tatni fursatan tsaminatan di an asyraha lakum jami'an. Afwan antiku lugatan wa thaniyatan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan terkait materi intervensi antara bunyi-bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada intervensi bunyi bahasa Indonesia dalam bunyi bahasa Arab. Jadi, bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia yang tidak ada dalam bahasa Arab. Contoh yang pertama, pengucapan tha seperti S. Seperti contohnya pada kata hadithun. Karena dalam bahasa Indonesia itu tidak ada huruf S atau huruf tha, maka ketika mengucapkan hadithun dalam bahasa Indonesia menjadi hadis, karena huruf S dan huruf tha ini sangat berdekatan. Kemudian contoh kedua ada ketika mengucapkan warithun. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam bahasa Indonesia itu tidak ada kata atau bunyi tha, maka ketika mengucapkan warithun dalam bahasa Indonesia dibaca waris. Yang kedua ada pengucapan so seperti S, seperti contoh sodakotun. Jika pengucapannya dalam bahasa Indonesia diucapkan menjadi sedekah, tidak menjadi sedekah, karena dalam bahasa Indonesia itu tidak ada bunyi so.
Kemudian yang ketiga, pengucapan sya. Seperti kata syaiton dalam bahasa Arab, nah dalam bahasa Indonesia itu tidak ada huruf sya. Maka ketika pengucapan syaiton dalam bahasa Indonesia itu dibaca setan, ataupun ketika ingin membaca dengan setan maka hurufnya itu menjadi sy. Nah, kemudian pengucapan za menjadi z, seperti contoh muadzin. Karena dalam bahasa Indonesia itu tidak ada huruf za, maka ketika kita mengucapkan muadzin dalam bahasa Indonesia menjadi muazzin, karena huruf za dan z ini berdekatan. Kemudian pengucapan huruf to seperti t. Nah, karena dalam bahasa Indonesia itu tadi tidak ada huruf to, maka contohnya ketika mengucapkan kata sultan dalam bahasa Arab, ketika kita mengucapkannya dalam bahasa Indonesia menjadi sultan. Pengucapan ko seperti k, karena dalam bahasa Indonesia itu tidak ada huruf ko, maka ketika mengucapkan qirtosun dalam bahasa Indonesia itu kertas, tidak menjadi kertas ataupun kortas. Kemudian pengucapan ain seperti a, i, u, glotal hambat, seperti pada kata ilmun. Karena dalam bahasa Indonesia itu tidak ada kata atau tidak ada bunyi ain, maka ketika mengucapkan ilmun itu menjadi ilmu. Kemudian pengucapan dua konsonan bahasa Arab seperti konsonan-konsonan dalam bahasa Indonesia, seperti contoh assalamualaikum. Pengucapannya lam alaikum, karena suku kata pada kata-kata ini berpola cevi, akan tetapi diucapkan dengan pola cecevi yang populer dalam bahasa Indonesia dan tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Kemudian materi kedua ini terkait intervensi antara bunyi-bunyi bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, jika tadi yang sudah saya jelaskan adalah bunyi-bunyi bahasa Arab yang tidak ada di bahasa Indonesia, maka sekarang saya akan menjelaskan bunyi-bunyi bahasa Indonesia yang tidak ada dalam bahasa Arab. Contohnya seperti pengucapan bunyi kasroh seperti kalimat kata begitu, pengucapannya begitu. Karena ketika orang Arab mengucapkan kalimat ini, maka pengucapan dalam bahasa Indonesia diucapkan i, karena vokal tidak ditemukan pada bahasa Arab. Maka mereka merubahnya pada vokal terdekat, yaitu kasroh i. Kemudian pengucapan suara fathah a seperti kalimat berkata, pengucapannya menjadi berkata, karena ketika orang Arab mengucapkan kalimat ini, maka pengucapan dalam bahasa Indonesia diucapkan a. Karena vokal tidak ditemukan pada bahasa Arab, maka mereka merubahnya pada vokal terdekat, yaitu kasroh a. Kemudian pengucapan bunyi dibaca domah u seperti kalimat keluar, pengucapannya itu menjadi kular. Karena ketika orang Arab mengucapkan kalimat ini, maka pengucapan dalam bahasa Indonesia diucapkan u. Kemudian pengucapan bunyi P dibaca ba atau B seperti kalimat para, pengucapannya menjadi bara. Ketika mengucapkan kalimat ini, maka pengucapan P diucapkan B karena lebih dekat makhrajnya dan banyak keserupaannya. Kemudian pengucapan bunyi eng dibaca nun. Contohnya kata yang pengucapannya yan, karena suara ganda eng tidak ditemukan dalam bahasa Arab, sehingga orang Arab mengucapkan bunyi nun karena lebih dekat bunyinya. Kemudian pengucapan satu bunyi ny atau nyah dibaca dua suara, nun dan ya. Seperti kalimat bertanya, pengucapannya menjadi berta ya, karena bunyi yang tersusun seperti nyah atau ny tidak ditemukan dalam bahasa Arab, sehingga orang Arab mengucapkannya dua bunyi, yaitu n dan y. Kemudian pengucapan satu bunyi eng dibaca dua suara, nun dan ghin. Seperti kalimat sungguh, pengucapannya menjadi sungguh, karena bunyi yang tersusun eng atau ng tidak ditemukan dalam bahasa Arab, sehingga orang Arab mengucapkannya dua bunyi, yaitu n dan g. Kemudian pengucapan bunyi o dibaca domah u, seperti kalimat bodoh, pengucapannya buduh, karena bunyi o tidak ditemukan dalam bahasa Arab, sehingga orang Arab mengucapkan domah u karena o itu berdekatan dengan domah u. Kemudian pengucapan bunyi ka dibaca ain, seperti kalimat makmur, pengucapannya menjadi ma'mur, karena kalimat makmur dalam bahasa Arabnya yaitu ma'mur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Al-bahisu akhir huwa ruli. Tayyib,
Aqulu syukran jazilan ila ra'isatil jalsah alladhi qad a'tatni fursatan ghaliyatan li an ashrahal maddah. Naam, tashilan li wa tafhiman lakum sa'antiku bil lughatil wataniyah. Baik, yang selanjutnya itu tentang bentuk kala. Bentuk kala dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Arab. Nah, apa sih kala itu? Jadi di sini dikatakan bahwa kala merupakan salah satu cara untuk menyatakan temporal diektis melalui perubahan kategori gramatikal verba berdasarkan waktu. Nah, jadi dalam kata verba itu atau dalam kata kerja itu terdapat perubahan waktu. Nah, itulah kala. Nanti ke depan nanti akan dijelaskan bahwa dalam waktunya itu ada yang waktu lampau gitu ya, ada yang waktu sedang dilakukan ataupun waktu yang akan dilaksanakan itu. Nah, dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia terdapat ciri-ciri tersendiri dalam proses pembentukan kosakata berdasarkan kala tersebut. Nah, jadi mempunyai karakteristik tersendiri. Contoh saja dalam bahasa Arab ya, kalau yang kata atau kalanya sudah lampau disebut dengan fi'il madhi. Nah, fi'il madhi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Nah, ataupun masa yang sedang dilakukan, kala yang sedang dilakukan itu dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari pun dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada yang masuk ke kala sedang dilakukan, ada yang masuk yang akan dilakukan, gitu ya. Gitu. Jadi mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri fi'il mudhari seperti ini, ciri fi'il madhi seperti ini, dan ciri fi'il amar berbeda lagi. Gitu. Nah, adapun kala pada bahasa Indonesia lazimnya menyatakan waktu sekarang, sudah lampau, dan akan datang. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, kala atau keterkaitan waktu terjadi pula gitu ya dalam bahasa Arab yang disebutnya tadi sudah disebutkan fi'il madhi dan fi'il mudhari dan fi'il amar. Ambil contoh dalam bahasa Indonesia, saya sudah makan tadi pagi. Nah, kalau dalam bahasa Arab misalnya qad akaltu sobahan misalkan seperti itu ya. Saya telah makan tadi pagi. Ataupun kalau masa yang sedang dilakukan, anak-anak sedang bermain di lapangan. Itu kata bahasa Indonesianya. Ada bentuk kalanya ya, ada sedang bermain gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab seperti ini contohnya. Yal'abu at-tiflu fil mal'ab. Nah, seperti itu polanya ya. Yang jadi titik fokus kita yaitu kata yal'abunya. Di situ terdapat kala, yaitu kalanya yang sedang dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Misalkan ibu akan memasak esok hari. Nah, itu akan memasak itu mengandung kala ya. Kalau dalam bahasa Arab misalkan satatbahu ummi ghadan, seperti itu ya. Nah, itu bentuk kala. Kemudian yang keempat itu adalah bentuk kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Arab berdasarkan jumlah, gitu ya. Jadi berdasarkan jumlahnya. Jadi kosakata tersebut ada jumlahnya. Maksudnya seperti apa? Jadi jumlah merupakan kategori gramatikal yang membedakan jumlah. Apakah itu satu atau dalam bahasa Indonesia disebut singularis atau pluralis, ya, bentuk jamak. Nah, seperti itu. Dalam bahasa Indonesia ada, ya. Singularis seperti misalkan bentuk singularis itu ya aku mempunyai buku misalkannya, aku mempunyai pulpen, saya mempunyai tas. Nah, itu bentuknya singularis. Kalau dalam bahasa Arab contohnya seperti ini, indi qalamun ya, atau indi haqibatun, atau indi misalkan apa ya, indi mirsamun, nah, gitu ya. Nah, kemudian bentuk kata itu, bentuk kosakata itu ada yang pluralis, bentuk jamak, ya, bentuk jamak. Bisa jamak dalam bahasa Indonesia bisa diulang-ulang gitu ya. Seperti jalan kemudian diulang-ulang menjadi jalan-jalan, ataupun kemudian mengandung kata
para guru. Ya, pokoknya jamak lah, menunjukkan bahwa kata tersebut tidak lebih dari satu, ataupun dengan seluruh atau semua gitu ya. Misalkan seluruh jendela rumahnya terbuat dari jati. Nah, itu kan menunjukkan kata pluralis ya, pluralis. Nah, ataupun dengan keterangan kelompok, misalkan kelompok remaja adalah fenomena yang biasa. Nah, gitu. Ataupun dengan bentuk jumlah bilangan, misalkan saya mempunyai 3 anak, itu kan menunjukkan kata pluralis ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu sama ya, misalkan indi tullabun alladzina yadrusuna al-lughatal arabiyyah. Nah, itu tullab itu di sana adalah pluralis, bentuk jamak dari kata talib ya. Ataupun misalkan kata mudarrisuna. Nah, mudarrisuna dari kata mudarrisun. Mudarrisun yang artinya satu guru, kalau mudarrisuna itu guru-guru. Nah, itu ya. Jadi itu bentuk kata jumlah berdasarkan jumlah dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Rubbama kafaitu kalami wa aqulu syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk sekarang adalah kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan di atas bahwa analisis kontrastif bahasa Arab dan Indonesia berdasarkan bunyi satuan huruf, kala, jumlah, dan persona ditinjau dari masing-masing ciri atau struktur yang mempunyai perbedaan pada proses morfologis masing-masing bahasa tersebut. Toyib, bihadza kunna qad wasalna ilal nihayati barnamijana. Hayya nakhatim hada jalasah bi qiraatil hamdalah